Maka darah Kristus lebih berkuasa. Bukan hanya maut saja, tapi setan pun dikalahkan hanya karena darah anak domba Allah. Ada amin? Maka hiduplah di dalam darah Kristus. Sebab kalau saudara tidak hidup di dalam darah Kristus, setan lihat. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda pun kehidupan, Anda pun rumah, itu tabongkar itu. Setan masuk ke poranda, kas ancor berantakan. Dia tinggal gigit satu-satu, talahan satu-satu. Karena tidak ada cover, tidak ada yang memproteksi, tidak ada yang menutupi. Tapi kalau ada darah anak domba Allah, setan tidak berani. Karena dia tahu peperangan melawan darah domba Allah pasti kalah. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Kristus, semua kita yang siap dan rindu firman Allah, bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Bersyukur pada kesempatan ini Tuhan izinkan kita boleh kembali jumpa di awal tahun 2025 ini, saudara, sebagai ibadat perdana ya di persekutuan doa Galilea. Terima kasih juga buat keluarga soleh di tempat ini yang memberikan saya kesempatan untuk boleh berbagi berkat. Mari saja kita untuk membuka Alkitab kita dari kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12 ya. Kita baca ayat-ayat firman Tuhan ini sahut bersahutan. Saya lebih dulu membaca ayat yang ganjil dan kemudian diikuti Bapak Ibu Saudara ayat genap 12 ayat 7 hingga ayat 12. Oke, sudah ada di layar slide juga, saudara bisa memperhatikannya. Naga dikalahkan, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ayat 8. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ayat 10. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ayat 12. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin memberikan tema yang akan sama-sama kita perhatikan pada kesempatan diberkati sore hari ini, yaitu tentang hidup di dalam peperangan rohani. Ini tema yang saya mau seberangkan buat kita. Hidup di dalam peperangan rohani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita masuk tahun 2025 ini, dan saudara dan saya hari ini memulai ibadah perdana dan juga mau memulai pelayanan di tahun 2025 ini, maka sebenarnya kita sedang mengikrarkan atau membuat suatu komitmen untuk siap berperang. Bukan berperang secara jasmani, tetapi tentunya kita siap masuk ke dalam peperangan secara rohani. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya katakan waktu kita memulai pelayanan atau kita memulai
suatu perjuangan yang baru di tahun 2025 ini saya sebut dengan kita masuk di dalam gelanggang peperangan. Saudara, mari kita memperhatikan di dalam ayat yang tadi kita baca. Saudara, ini kejadiannya di sorga ini, ya. Ayat 7. Timbullah peperangan di mana? Di mana? Di sorga. Jadi itu perang itu bukan terjadi di dunia ini, tapi ini peperangan yang terjadi di sorga. Mengapa terjadi peperangan di sorga? Pertanyaannya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca teks ini, kita menemukan dengan jelas bahwa di dalam ayat yang ke 9, di situ dikatakan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis. Nah, perhatikan, kata iblis itu dipakai kata diabolos dalam bahasa Yunaninya, yang artinya adalah pendusta atau tidak taat kepada kebenaran, pembohong. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi si naga besar, si ular tua, si iblis, si setan itu adalah si pembohong. Dia adalah pendusta kebenaran. Dia tidak hidup di dalam kebenaran. Nah, sorga itu hidup di dalam kebenaran. Sorga itu adalah tempat di mana kesucian, kekudusan, kemuliaan, kebenaran ada di sana. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kekudusan ketemu dengan ketidakkudusan, ketika kebenaran ketemu dengan yang tidak benar, ketika jujur ketemu dengan pembohong, ketika yang baik ketemu dengan si jahat, maka pasti ada peperangan. Amin. Kecuali sama-sama baik atau sama-sama jahat, itu bakawan. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu sama-sama bakawan. Tapi kalau satu beda dengan satu, itu pasti balawan. Saudara bisa sama-sama. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu terjadi peperangan di sorga. Karena sorga tempat kudus, sorga tempat mulia, sorga tempat kemuliaan Allah, sorga tempat di mana hadirat kebenaran ada di sana. Tetapi setan juga mau ada tempat di sana. Maka saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu tidak bisa terjadi. Maka peperangan terjadi di sorga. Tadi Alkitab mengatakan Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Ya, naga itu bukan sendiri, dia dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, perang-perang tahu-tahu naga, si iblis, Satan itu kalah. Nah, waktu dia kalah, dia lari di mana? Mari kita baca ayat yang ke-9. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan kemana? Ke bawah. Ia dilemparkan ke mana lagi? Bumi. Bumi itu di mana? Bumi itu di mana? Bilang di sini. Ya, aku bingung sekali. Bumi itu ya di sini. Ya, saudara yang terkasih dalam. Saudara tinggal di mana? Sekarang saya tanya, saudara tinggal di mana? Di Venus, di Plato. Ya, kita di bumi kan? Makanya setan waktu dia kalah di sorga, dilemparkan ke bumi, ke kita sini, ke dunia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia sendiri tidak. Ayat itu berkata, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan apa? Malaikat-malaikatnya. Jadi setan itu punya antek-antek juga banyak. Setan itu punya pengikut dari sorga itu juga banyak. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mereka kalah dalam peperangan melawan Mikael, dengan peperangan melawan malaikat Tuhan itu. Maka saudara, mereka kemudian dicampakkan ke bumi. Makanya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan begini di dalam ayat yang ke-12. Karena itu bersukacitalah hai sorga. Kenapa? Karena sorga sudah tidak ada setan lagi. Dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai apa? Bumi dan laut. Kita yang celaka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena setan lari datang di bumi sini. Ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena iblis telah turun kepadamu dalam gerangnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kenapa dia turun ke bumi? Karena dia mau tambah cari pengikut-pengikut baru. Ya, dia di sorga dia sudah kalah. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu kali kelak dia juga akan melakukan peperangan kembali dengan pasukan malaikat sorgawi. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia sekarang sedang susun siasat, susun kekuatan, supaya saudaraku nanti kalau nanti peperangan terakhir itu terjadi, dia jangan kalah, tapi pasti kalah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena Alkitab sudah mengatakan, nanti kalau saudara baca dalam kitab Wahyu, dalam kitab Wahyu pasal 21 ya, pasal 20, pasal 21, kita menemukan mulai pasal 19 ya, kita mulai temukan di sana peperangan-peperangan yang akan terjadi. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, meskipun setan akan kalah dalam peperangan itu, hari-hari ini dia mencari pengikut-pengikutnya. Hari-hari ini dia turun ke bumi ini untuk mencari orang-orang yang dapat didustai, orang-orang yang mau hidup dalam ketidakbenaran, orang-orang yang mau hidup dalam ketidakkudusan, orang-orang yang mau seragam dengan setan. Setan cari. Nah, karena itu semua kita yang ada di dalam ruang persekutuan doa ini, saudara, semua kita yang disebut orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, kita yang dikuduskan, kita yang dibenarkan, kita yang telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Waktu setan turun ke dunia ini, kita pun sedang melakukan peperangan melawan dia. Kita tidak berhenti berperang karena kita tidak boleh kalah. Sebagaimana malaikat di sorga, Michael bersama dengan pasukan tentara sorgawi itu mengalahkan si setan itu, kita pun juga harus mengalahkan setan itu yang ada di bumi ini. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, meskipun kita tidak sehebat malaikat, ya, kita ini kan kelasnya di bawah malaikat. Saudara, malaikat itu kelasnya di atas kita. Jadi kalau Mikael kasih kalah, itu maklum saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi meskipun kita ini kelasnya di bawah malaikat, itu tidak berarti bahwa kita tidak bisa kalahkan setan. Kita juga harus mengalahkan setan. Nah, karena kita harus mengalahkan setan, sebagaimana malaikat Mikael itu bersama dengan tentara-tentara sorga berperang, kita juga harus berperang. Tidak bisa santai, tidak bisa lipat tangan, tidak bisa ongkang-ongkang jadi orang Kristen, sonde bisa. Jadi ketika saudara dan saya mengikrarkan diri sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, masuk dalam pelayanan tahun 2025, mulai ingat baik-baik, saya sedang ada di dalam peperangan rohani. Ada amin? Ada amin? Bilang samping kiri kanan, kamu harus siap perang. Siap perang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau sana siap perang, habis. Ya. Karena tadi ayat yang ke-12 bilang, karena iblis, perhatikan ayat itu ya, telah turun kepadamu dalam apa? Dalam apa? Geram. Itu dia artinya makan gigi betul-betul. Jadi dia bilang, oh jadi surga ke skala beta, tunggu be turun di bawah. Be makan gigi. Belia Anus, belia Markus, belia Anis, belia Yohana, itu dong tuh beta mau cakar sandong. Ya saudara, tidak ada makan gigi. Baru dia lagi makan gigi, kita tidur nyantai. Dia lagi makan gigi, kita lagi santai-santai, tidak mempersiapkan diri kita, habis kita. Saudara terkasih dalam itu, bilang dia geram, bukan hanya geram yang dahsyat. Itu menunjukkan bahwa setan betul-betul dia mempersiapkan kekuatan yang sungguh-sungguh. Dia betul-betul saudaraku mempersiapkan kekuatan yang bukan main-main. Dia persiapkan kekuatan yang ekstra luar biasa. Tapi kita semua yang tahu firman Allah ini, kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus siap masuk ke dalam peperangan rohani yang sedang ada di depan kita sekalian. Ada amin? Karena itu Rasul Petrus memberikan ingat-ingatan kepada kita semua. Mari perhatikan kitab 1 Petrus 5 ayat yang ke-8.
1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus di sana? Mari kita baca itu ayat ya. 1 Petrus 5 ayat 8. 1, 2, 3 apa? Sadarlah. Sadar bahwa kita ada dalam peperangan. Sadarlah bahwa kita punya lawan setan. Sadarlah bahwa kita tidak boleh main-main. Dia datang dengan geramnya. Sadar. Harus sadar. Jadi tahun 2025 ini semakin sadar bahwa kita ini bukan lagi di rumah. Dalam tanda kutip maksud saya adalah kita ini sedang ada dalam medan pertempuran. Kita ini bukan sedang menghadapi kawan-kawan, tapi kita sedang menghadapi lawan-lawan. Itu kita mesti sadar tiap hari. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Entah Anda sedang diberkati Tuhan, entah Anda dan saya sedang sehat-sehat, entah Anda dan saya lagi, saudaraku, tidak ada masalah-masalah berat, tapi jangan lengah, harus sadar, karena kita ini sedang ada berhadap-hadapan dengan musuh kita secara rohani. Ya, saudaraku, sebab kalau Anda tidak sadar, habis. 2025 ini Anda akan jadi orang-orang yang dimakan setan. Ya, saudara, dia siap telan. Karena ayat itu mengatakan ini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis itu apa dibilang? Berjalan keliling, sama seperti dan mencari orang yang dapat. Ya. Jadi kalau saudara tidak sadar, sudah tidur terus, rohanimu lagi mandek, rohanimu lagi down, rohanimu lagi lemah, dia kan sedang keliling ini, saudara. Dia tinggal caplok saja. Dia tinggal makan kita, dia tinggal telan kita. Makanya jangan heran, ada begitu banyak orang-orang Kristen yang sebenarnya sudah ditelan setan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena dia tidak sadar, ini perjuangan bukan perjuangan main-main, ini kita sedang dalam peperangan. Dan karena itu kita mesti sadar dan berjaga-jaga. Sebab waktu kita sadar, saudara, dikatakan ayat 9, perhatikan ayat 9, 1 Petrus 5 ayat yang ke-9 ya. Lawanlah dia dengan apa? Waktu kita sadar, kita tidak bertahan saja, tapi waktu kita sadar, kita juga bakal lain. Bahasanya begitu. Kita juga perang, kita juga angkat senjata, kita juga lawan. Bukan duduk kok, mari setan tangkis kiri, sebentar tangkis kanan, sebentar tangkis atas, sebentar tangkis bawah. Anda kalau main tangkis terus, lama-lama kalah. Jadi tidak bisa main tangkis, dia datang, mus maju, musa lapisan dia. Makanya kalau saudara perhatikan Efesus pasal 6, ya, itu segenap senjata Allah, perlengkapan senjata Allah yang Allah berikan untuk kita melakukan peperangan melawan setan. Itu tidak hanya alat-alat yang sifatnya untuk bertahan, tetapi ada alat-alat yang sifatnya menyerang. Apa itu? Pedang roh. Orang tidak pegang pedang lalu tanganga, tidak, itu pakai potong. Nah, hidup kekristenan itu ingat baik-baik. Jadi kalau kita sadar, kita akan lawan setan. Kita tidak akan menyerah, kita akan berperang, kita akan buat permusuhan, kita akan bikin peperangan dengan setan. Sebab kalau tidak demikian, maka kita pasti akan kalah. Tahun 2025 ini saya ulang lagi, peperangan kita berat. Karena setan tambah tahu, waktunya tambah singkat. Kalau dia tahu waktunya tambah singkat, maka dia pasti akan menambah kekuatan, saudara. Dia tidak akan main-main, dia akan tambah kekuatan. Dan kalau orang tidak sadar dan tidak mau berperang, dia akan habis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia akan habis. Dia akan dilahap setan, ditelan oleh setan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, karena itu ini adalah tahun-tahun di mana kita sedang mengikrarkan peperangan kita. Jangan ada yang lengah di tahun 2025. Jangan ada yang tidak pakai senjata Allah. Jangan ada yang tertidur. Jangan ada yang merasa aman-aman saja. Karena ini adalah tahun peperangan. Dan kita harus siap mulai berperang. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Bilang samping kiri kanan, saya pastikan kamu berperang sampai akhir.
Masih awal bulan saja ada yang tidak perang sampai akhir. 2 orang bunuh diri. Itu perang tidak mampu dihadapi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, peperangan ini bukan main-main. Setan tinggal bujuk lu kiri kanan. Kalau lu sampai perang, lu habis. Ya, selesai. Nah, karena itu ingat baik-baik. Ini tahun kita mesti bikin peperangan. Tidak ada manusia di dunia ini yang saudaraku tidak berperang. Termasuk kita, apalagi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Ya kita ini pun peperangan tiap hari. Ya saudara, entah Anda tinggal di daerah Suwangi dan tidak, tetap perang tiap hari. Saudara terkasih dalam Tuhan. Iya, saudara yang terkasih, tiap hari potong perang terus. Ya, karena setan sudah tahu waktunya tambah singkat. Nah, hari ini saya mau berbagi, belajar dari kisah peperangan di sorga. Apa yang mereka lakukan sampai mereka bisa menang terhadap setan, dan setan akhirnya saudaraku dicampakkan, setan akhirnya turun ke bumi ini, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, ini yang saya mau bagikan buat kita sekalian. Mari kita perhatikan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, mari kita perhatikan. Saya mulai dengan ayat yang ke-11. Dan mereka mengalahkan dia oleh apa? Darah anak domba. Itu satu. Jadi kenapa setan bisa kalah? Itu ayat bilang karena darah anak domba. Tidak dibilang di situ karena Mikael jago. Ya. Tidak dibilang di situ karena Mikael sudah latihan lebih dulu 9 bulan, 5 hari atau 1 tahun, ya saudara. Tidak ada. Tetapi di situ dibilang oleh darah anak domba. Itu berarti darah anak domba itu adalah darah yang luar biasa. Darah anak domba itu adalah darah yang memberikan kemenangan. Darah anak domba adalah darah yang tak dapat tertandingi. Darah anak domba itu semacam amunisi yang begitu luar biasa, yang bisa mengalahkan setan. Amin. Makanya kita kalau berdoa kita bilang tutup bungkus kami dengan darah anak domba. Kenapa? Karena darah anak domba itu setan paling takut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, karena setan takut dengan darah anak domba Allah. Mikael dan teman-temannya bisa mengalahkan setan itu karena darah anak domba Allah. Makanya kita suka nyanyi itu lagu. Oleh darah anak. Ya, itu. Terus iblis kalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Amin. Nah, itu darah anak domba itu penting sekali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita belajar Alkitab, ya, kita temukan kisah tentang bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, perintah Tuhan jelas kepada bangsa Israel bahwa mereka harus, saudaraku, membuat Paskah. Ya. Nah, waktu mereka memotong domba itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, darahnya itu kemudian dioles-oles di pintu dan juga di jendela di tempat rumah masing-masing orang-orang Israel. Nah, sehingga waktu malaikat maut yang datang mau membunuh anak laki-laki orang Mesir, ketika mereka melihat ada darah yang, saudaraku, di rumah orang-orang Israel itu, maka Alkitab berkata malaikat maut itu meninggalkan rumah itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, darah yang dioleskan itu, saudara, adalah lambang daripada darah Kristus. Darah yang, saudaraku, dioleskan di ambang pintu sehingga maut bisa lolos dari orang Israel ketika tulah ke-10 yang terjadi di Mesir. Itu adalah darah Kristus yang lebih berkuasa dari darah domba jantan orang Israel.
Kalau pada masa itu mereka bisa lolos dari maut, maka darah Kristus lebih berkuasa. Bukan hanya maut saja, tapi setan pun dikalahkan hanya karena darah anak domba Allah. Ada amin? Maka hiduplah di dalam darah Kristus. Sebab kalau saudara tidak hidup di dalam darah Kristus, setan lihat. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda pun kehidupan, Anda pun rumah, itu tabongkar itu. Setan masuk ke porak-poranda, kas ancor berantakan. Dia tinggal gigit satu-satu, talan satu-satu. Karena tidak ada cover, tidak ada yang memproteksi, tidak ada yang menutupi. Tapi kalau ada darah anak domba Allah, setan tidak berani. Karena dia tahu peperangan melawan darah domba Allah pasti kalah. Amin. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apa yang dimaksud hidup di dalam darah anak domba Allah? Itu penting untuk kita sama-sama ketahui, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, saya mau mengajak kita untuk memperhatikan kitab Wahyu pasal yang pertama ayat yang kelima lebih dulu. Saudara lihat ini ayat ya. Kitab Wahyu pasal yang pertama ayat yang kelima. Kitab Wahyu pasal 1 ayat yang kelima. Ya. Ya, Wahyu 1 ayat 5. Sama-sama kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh apa? Oleh darahnya. Jadi darah Kristus Tuhan itu melepaskan saudara dan saya dari dosa. Dengar baik-baik, saya ulang ya. Darah Kristus Tuhan itu melepaskan kita dari dosa. Waktu kita ada di dalam dosa dan kita percaya kepada Yesus Kristus, darahnya itu sudah melepaskan kita dari dosa. Lalu ayat 6, perhatikan saudaraku, 1, 2, 3. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Artinya begini, orang kalau hidup di dalam darah Kristus, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Dia tidak dipenjara oleh dosa. Dia tidak lagi bermain-main di dalam dosa. Itu orang yang sekali lagi hidup di dalam darah Yesus. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan orang yang sering sebut darah Yesus, darah Yesus. Bukan orang yang menyanyi lagu oleh darah anak domba. Sebab ada begitu banyak orang menyanyi lagu oleh darah anak domba. Waktu kesentuh batu, darah Yesus. Tabrak pintu, darah Yesus. Pokoknya Yesus, darah Yesus. Ini nobel-nobel terus. Tapi hidup di dalam dosa tidak pernah lepas. Itu bukan orang yang hidup di dalam darah Yesus. Amin. Masih minum mabok tapi dia darah Yesus. Itu darah mana? Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Masih hidup dalam perzinahan tapi darah Yesus penuh mulut. Itu berarti dia belum alami kuasa darah Yesus. Orang kalau alami kuasa darah Yesus, saya ulang, dia tidak lagi hidup di dalam dosa. Dosa sudah dilepaskan dari dalam dirinya oleh karena kekuatan darah Kristus. Amin. Bukannya angka perjamuan setiap bulan, ya, lalu makan perjamuan habis, pulang foe habis di rumah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, perjamuan kudus dia gereja sedia. Habis gereja sedia dia perjamuan kudus, habis dia foe ulang kembali. Hanya gereja sedia, saya itu yang dia jaga. Jangan. Kita nggak ada mau siap-siap mau terima perjamuan. Hanya itu sah. Selesai itu dia kumat ulang lagi. Itu salah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang hidup di dalam darah Yesus itu orang lepas dari dosa. Dosa tidak lagi berkuasa atas hidupnya. Dia menjadi imam-imam bagi Allah. Dia menjadi orang-orang yang disebut pilihan Allah. Itu orang yang hidup di dalam darah Kristus.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kalau begitu, maka setan datang, Anda omong darah Yesus satu kali, setan lari hilang-hilang. Saudara yang terkasih, dia tidak mungkin berani. Kenapa? Sekali lagi ya, karena dia tahu darah Yesus yang ada dalam diri saudara itu benar-benar mempunyai kuasa, mempunyai khasiat. Karena darah itu sudah melepaskan saudara dari dosa. Kalau dosa dia lepaskan, maka dia mungkin sekali untuk dapat mengalahkan setiap kekuatan setan apapun. Maka orang-orang yang hidup di dalam darah Kristus, saya ulang lagi, dia tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh setan. Lihat lagi ini ayat ya, Efesus 2 ayat 13 tentang orang yang hidup di dalam darah Yesus. Mari lihat. Efesus 2 ayat 13. 1, 2, 3. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Oleh apa? Oleh apa? Jadi saudara lihat, darah Yesus itu bikin ketong dekat dengan Tuhan Allah. Nah, kalau ketong dekat dengan Tuhan, setan mana berani? Suanggi dari mana yang berani? Hari Minggu kemarin saya khotbah di gereja. Saya bilang, saya dengar ada orang mau suangi saya. Ya, saya dengar dari orang lain. Jadi sahabat saya bilang, nanti kamu kasih tahu orang ya, yang mau suangi saya itu dia datang, dia makan tambah, baru saya suruh dia suangi. Dia pikir dia ada takut tuh suangi setan. Ya. Yang dia takut tuh lu datang dan parang. Nah kalau lu bilang lu suangi dan lu setan, lu suangi su apa? Lu suangi dari mana? Alo, suangi sudah. Saya mau, mari. Takut bikin apa? Ya, karena kita ada darah Kristus. Memang kita ada tunggu tuh suangi-suangi itu. Ya. Jadi kalau saudara ketemu suangi jangan takut. Ada yang kalau ketemu suangi itu dia tunduk kepala saya begini. Jangan lihat darah Yesus beramazan lu. Ini suangi lari hilang. Itu anak-anak Tuhan. Iya, bukan takut. Karena kita berani karena darah Kristus. Karena darah itu bikin Anda dekat dengan Tuhan. Dulu memang ketong jauh, masa sekarang ketong sudah dekat gara-gara itu darah Yesus. Makanya saudara, Alkitab bilang tadi Wahyu pasal yang ke-12, ingat itu ayat. Oleh darah anak domba. Jadi kalau menyanyi lagu oleh darah anak domba itu ingat baik-baik, itu Tuhan ada dekat dengan ketong. Itu tanda bahwa kita dekat dengan Tuhan. Dan tidak ada setan berani lawan kalau Anda dekat Tuhan Allah. Saya ulang, karena darah itu yang membuat saudara dekat. Lihatin ayat, saya bandingkan. Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4, perhatikan ayat yang ke-8. Saudara yang terkasih. Yakobus pasal 4, ayat 8. Nah, baca sama-sama. 1, 2, 3. Terus saudara lihat ayat 9. Sorry, ayat 7, minta maaf saya salah. Ayat 7, perhatikan, sebelum ayat 8. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara lihat, ini ayat 7 dan ayat 8 ini punya kaitan erat. Bagaimana kita lawan iblis kalau tidak ada darah Yesus? Kita jauh dari Tuhan Allah. Kita mau lawan setan dari mana datang? Ya. Kita lawan setan tambah dekat, bukan dia lari. Tapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, karena darah Kristus sudah membuat saudara dekat, darah Kristus membuat saudara suci, darah Kristus membuat saudara sudah lepas dari dosa, darah Kristus sudah mentahirkan kita, darah Kristus membuat kita yang jauh sekarang dekat dengan Allah. Setan mana yang berani lawan? Pasti kita akan menang. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita suka, saya ulang lagi nyanyi, oleh darah anak domba, amin, oleh kesaksian kita, iblis apa? Dikalahkan, kuasanya dihancurkan.
Amin. Amin. Ya. Bilang samping kiri kanan, oleh darah domba Allah setan kita kalahkan. Karena darah Yesus sudah sucikan dosa kita. Karena darah Yesus bikin saya dekat dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau saudara sudah dapat itu darah Kristus, saudara tidak berdoa, saudara rasa kurang. Karena saudara dekat Tuhan. Kalau saudara sudah punya darah Kristus, saudara tidak mau pergi ibadat, saudara rasa ganjil karena saudara dekat Tuhan. Kalau saudara ada darah Yesus, saudara mau alpa kebaktian, itu saudara rasa ada kurang. Kenapa? Karena itu darah tarik, saudara dekat. Sehingga saudara mau jauh tidak bisa. Ini darah tarik, darah Kristus tarik untuk saudara dekat dengan Tuhan Allah. Tapi orang kalau tidak hidup di dalam darah Kristus, saudara jauh. Dia akan jauh sekali dari Tuhan. Ya. Dia mau dekat Tuhan tuh dia rasa ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang menghadang. Karena memang orang tidak bisa dekat dengan kekuatannya sendiri. Orang tidak bisa dekat kalau bukan Tuhan yang menarik dia. Orang tidak bisa dekat kalau tanpa darah Kristus itu yang mendekatkan dia. Hanya darah Kristus yang telah membuat kita dekat dengan Tuhan. Ada amin? Maka saudara lihat ini ayat ya, Ibrani pasal 10. Ya, perhatikan. Ibrani 10 ayat 19 ya. Mari kita baca ini ayat. Ibrani 10 ayat 19 ya. Kencang-kencang. 1, 2, 3. Sekarang kita bisa masuk ke tempat kudus. Tempat kudus itu apa? Tempat di mana hadirat Tuhan ada. Kenapa kita bisa? Karena ada darah Kristus. Kalau tidak ada darah Kristus, tadi saya sudah ngomong, ada batasan, ada sebuah penghalang. Kita rasa berat untuk mau ketemu Tuhan. Tapi darah Kristus membuat kita masuk di dalam hadirat Allah. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah darah Tuhan yang kita punya. Jadi saya ulang, hiduplah di dalam darah Yesus ya. Setan tidak ada yang bisa menang. Setan 2025 ini mau jahat model kayak apapun, Anda pasti akan menang. Karena Anda dan saya tahu kuncinya adalah, rahasianya adalah darah Yesus. Tidak banyak-banyak, darah Yesus saja. Ya. Jadi kalau yang orang bilang sumenahun baru mau datang cari Tuhan gara-gara dikejar setan, itu lu proses panjang Pak. Ya. Karena selama ini lu jauh dari Tuhan, giliran setan mulai cekesan lu bercari Tuhan. Ya saudara, itu lu mesti ikut proses. Ya. Lain dengan kita, orang-orang yang sudah ada dalam darah Kristus, Anda dan saya sudah punya darah itu. Kita sedang berperang, saudaraku. Kita sudah dekat dengan Tuhan, kita sudah disucikan, bukan akan, bukan nanti, sekarang sudah. Oleh karena darah Yesus. Ya. Jadi saya pastikan tahun 2025 ini tidak ada penakut-penakut. Ya. 2025 ini tidak ada pecundang-pecundang Kristen. Semua kita adalah orang-orang yang berani menghadapi peperangan, melawan segala tipu daya setan. Ada amin? Ada amin? Bilang samping kiri kanan, setan tidak boleh menang di 2025 ini. Amin? Sama-sama katakan dengan saya, hai setan, dengar, 2025 ini dalam darah Kristus Yesus Tuhan, aku berkata, engkau enyah, engkau kalah. Amin. Ya. Jadi tidak ada satu setan yang bisa menang, harus kalah oleh karena darah Kristus. Kedua, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang membuat kita bisa menang? Mari kita kembali kepada kitab Wahyu pasal yang ke-12, ayat tadi ayat yang ke-9. Kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-12. 11. Saya lupa. 12 ayat 11. Selain dikatakan oleh darah anak domba dan, itu ayat mengatakan, oleh perkataan kesaksian mereka. Saudara lihat itu kalimat ya.
oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setan itu hanya bisa dikalahkan dengan kesaksian. Makanya anak-anak Tuhan, kita punya lagu yang luar biasa. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Berhenti bersaksi itu berarti membuat setan menang. Makanya orang Kristen tidak boleh berhenti bersaksi. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita bicara soal kesaksian, itu berarti kita bicara soal firman Tuhan. Kesaksian itu bukan cerita, tapi kesaksian itu adalah perkataan-perkataan Tuhan. Ya saudara, perkataan-perkataan di dalam Kristus, perkataan-perkataan karena pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, itu kesaksian. Jadi tidak bisa kita kaitkan kesaksian dengan cerita. Karena ada orang bersaksi, tapi itu bukan bersaksi, cerita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, diberi kesempatan kepada yang mau bersaksi, kami beri waktu dan tempat. Memtua kok, bab tua kok, siapa maju pi dia mulai om. Beta ini baru pulang dari Lelogama. Ya, tadi dalam perjalanan kami pun ban pecah 3 kali di jalan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia cerita ban pecah 3 kali, lalu kami turun-turun dari Takari situ, ya, sampai di dekat Camplong, aduh, tiba-tiba sapi satu lari lewat. Saudara, setelah sapi itu lari lewat dan kami masuk daerah Camplong, saya pun istri di belakang bilang, "Bapak, kita sudah lapar nih, jadi kita berhenti, tahan kau makan dulu." Jadi saudara bisa bayangkan, dia cerita rasa sepanjang perjalanan, dan akhirnya jam 4 kami sampai di Kota Kupang dengan selamat. Amin, haleluya. Itu namanya bukan kesaksian, cerita perjalanan. Bersaksi itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita menyatakan sesuatu yang ada kaitan dengan firman Allah. Itu kesaksian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pengalaman-pengalaman kita seputaran tentang firman Tuhan, itu kesaksian. Apa yang kita alami dari firman Tuhan, itu kesaksian. Itu yang bikin setan kalah. Artinya, waktu Anda bersaksi, Anda sedang menyatakan bahwa firman itu ya dan amin. Firman itu bukan sekedar kata-kata, tapi saya alami. Firman itu bukan sekedar khotbah, tapi saya rasakan, saya alami, saya nikmati. Itu kesaksian. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi bukan cerita yang tidak ada ujung pohonnya. Jadi kalau mau bersaksi itu pikir-pikir memang, kalau saya cerita ini nih ada hubungan dengan Alkitab atau tidak. Itu mesti pikir memang. Saudara yang terkasih, saya tidak tahu saya pernah ngomong di sini atau belum, tapi satu hari Pak Pendeta satu khotbah. Dia khotbah sepanjang khotbah setengah jam, saudara terkasih dalam Tuhan. Dia tidak cerita lain. Dia hanya cerita seputaran dia pun keluarga. Alkitab dia tidak singgung satu ayat juga. Maka saudara begitu pulang, ya, Pak Pendeta ini berdiri depan pintu dan salaman. Satu jemaat datang bilang, "Terima kasih Pak Pendeta, karena hari ini saya bisa kenal keluarga Bapak." Ya, karena selama khotbah dia hanya ngomong dia pun keluarga. Dia bilang dia anak satu di California sedang menempuh pendidikan, ya, satu di Inggris ya sedang latihan bola, yang satu di Amerika sedang latihan perang. Pokoknya dia ngomong semua dia anak ada 5 orang. Selama khotbah jam khotbah itu dia hanya bicara dia anak 5 orang, yang satu di Amerika, satu di Inggris, satu di Australia, satu di sini, satu di situ, saudara.
Khotbah tidak ada, ujung pohon kebenaran tidak ada satupun yang disampaikan. Maka selesai jemaat bilang, terima kasih Pak Pendeta, hari ini saya lebih kenal keluarga Bapak. Ya. Ingat, kita sedang bersaksi, itu kita menyatakan tentang Tuhan. Setan tidak takut keluarga kita, tapi setan takut nama Tuhan yang saudara saksikan. Tuhan yang saudara saksikan itu yang membuat setan gemetar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu saudara bersaksi, saudara berkata, kami memang di rumah kekurangan beras, ya, tapi bersyukur Tuhan memang Allah yang mencukupkan segala keperluan kami. Memang apa yang Alkitab katakan itu benar, ya dan amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya alami bersama dengan keluarga saya, itu kesaksian. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, memang di sepanjang tahun 2024 kami banyak mengalami masalah. Mulai dari bulan Januari sampai Desember, masalah tidak tahu henti-hentinya. Tapi Alkitab memang benar, Allah kita El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Ya saudara, oh berarti kita sedang menyaksikan tentang Tuhan yang kita sembah. Ada amin? Maka kesaksian itu saudaraku memang seringkali diawali dengan tangisan. Boleh, tidak salah. Tapi harus di endingnya itu sukacita. Endingnya kemenangan. Endingnya Tuhan sedang berperkara. Endingnya kita mengalami sesuatu. Maka setan gemetar mendengarkan kesaksian saudara. Ada amin? Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi jangan lupa itu kesaksian itu penting. Maka ingat, dengar firman itu kita mesti camkan baik-baik itu kebenaran yang kita dengar. Kita camkan itu kebenaran yang kita dengar. Supaya apa? Supaya kita selaraskan dengan kita punya hidup. Ya, kita selaraskan dengan kita punya hidup. Saudara yang terkasih, waktu kita menghadapi masalah, cenderung kita akan jadi stres, tekanan, segala macam. Tapi kan firman datang. Firman datang. Firman itu bersaksi dalam hidup saudara dan saya. Kebenaran itu bersaksi dalam pribadi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sehingga kita tidak mungkin ambil jalan-jalan pintas, tidak. Ya. Tadi malam saya khotbah di atas saudaraku dalam acara ulang tahun. Saya bilang, ini firman itu bikin kita hati bijaksana. Ya. Sehingga kita tidak akan jalan sembarang, saudaraku. Ya, memang tantangan ada, kesulitan ada. Tapi firman itu memberitahu kepada kita banyak hal. Sehingga kita akan punya hati bijaksana. Kita tidak akan sembarang ambil keputusan. Tidak akan sembarang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia akan pikir kali bagi 7 keliling dulu saudaraku. Ini benar tidak? Yang saya buat ini sesuai Tuhanku mau tidak? Baru dia akan bikin. Jadi setan tidak mendapat celah. Setan itu tidak dapat tempat bagi orang-orang yang bersaksi tentang kebenaran. Saudara, ayang, kakak su di bandara, tapi kakak tekanan batin nih. Ya, saudara, kenapa tekanan batin? Kalau emak minta belis terlalu mahal, nah misalnya, ya, itu saudara. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, maka ayang jawab. Kalau ayang di dalam Tuhan, ayang jawab, jangan takut yang meskipun ada tantangan belis, tetapi jangan takut, bersama dengan Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara besar. Ya toh, saudara. Dia jawab, tapi bisa tahan lah. Kayaknya ini bet mau gantung diri. Ya toh, misalnya, ini kan misal. Ayang mulai jawab, jangan. Ingat baik-baik. Ya, gantung diri itu sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Karena Alkitab berkata, kasihilah Tuhan Allahmu seperti dirimu sendiri. Ya sudah. Nah kalau lu pun diri sendiri lu tidak kasih, Tuhan lu kasih. Lu pun diri sama-sama kasih. Tuhan bilang kasih Tuhan Allah seperti dirimu sendiri. Maka dengar baik, yang bunuh diri itu masuk neraka. Dia ngomong. Saudara terkasih dalam Tuhan. Karena itu tidak mengasihi diri. Jangan. Ayang jawab, jangan. Mengasihi diri sendiri itu penting ya. Apapun pergumulannya kita lewati bersama. Ya, ayang datang sudah kok kita doa puasa. Itu kalau dalam Tuhan. Nah ya tahu. Tapi kalau di luar Tuhan,
Ayang datang sudah tiba Sherlock. Datang. Kalau tidak dalam Tuhan selesai. Ya saudaraku, ingat baik-baik. Maka betapa penting firman, betapa pentingnya kebenaran. Saya bersaksi ya, waktu saya mau menikah, saya ini kan pergi, orang lain tuh pilih orang tua beta ini pi sendiri, ya, bukan pilih orang tua. Orang tua kan di Kupang sini, beta di Jawa sana. Nah. Beta mau nikah nih, ya, dengan Pak dan Ibu Puana, ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Omong santai-santai saya, ya, kayak tidak ada beban hidup itu, ya. Lalu saudara orang tuanya bilang begini, orang tua istri saya bilang, oh iya tapi minta maaf, memang setahu beta sekolah pendeta, minta maaf, ini sudah ada pelayanan, kok belum, kok mau nikah, ya. Saya bilang nanti kami dua sama-sama cari pelayanan. Ya kok memang itu hari beta julintang pukang lah, saudara. Beta omong begitu lah, aduh tidak bisa, orang tua bilang tidak bisa, ya. Harus punya pelayanan dulu. Nanti kasihan dong anak kami. Ya, saya dalam hati, bosan kasihan beta. Ya, bosan kasihan bosan panah, bosan kasihan beta. Ya, saudara terkasih dalam. Tapi kan bisa ngomong toh ya, diam-diam sah. Ya, beta balik belakang. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah di Surabaya ini ada rumah di mana? Beta kan sudah ada rumah. Waktu sekolah tinggal di asrama. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selesai sekolah tuh beta langsung masuk mau minta ini bepu istri sekarang ini. Ya, beta bilang beta pulang Kupang tuh sebuah istri nah. Ya, saya belum pulang Kupang tuh sebuah istri, besok nekat nah. Ya, jadi beta itu malam tuh saudara setelah ditolak oleh keluarga istri saya hanya melalang buana di seputaran kota Surabaya. Ya, mau kos doi jusan ada. Ya, saudara. Jadi saya keliling, saya tidur di rumah sakit ini Ambengan di itu Sutomo, Dokter Sutomo. Saya tidur di situ, satpam datang usir. Saya pindah lagi tidur di itu apa ATM. Ya, saya lihat ATM ini kan enak tuh AC di dalam, bed masuk itu bisa ngorok di dalam, saudara. Bed tidur satu hari, pagi be bangun, be pi ulang lagi, pantang menyerah, ya, saudara. Beta ulang mulai, tetap hal yang sama. Beta bilang kalau memang mau ya kita urus nikah, tapi kalau sonde ya sudah beta juga son paksa. Beta bilang begitu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi besok tahu bepu istri ini juga ada mau betul-betul lihat toh saudara. Sungguh-sungguh. Lalu singkat cerita orang tua dari istri saya bilang kalau begitu kasih tahu lu papa mama datang. Saudara. Saya bilang bisa datang tapi dong tidak bisa lama. Begitu. Jadi kita sepakat memang. Saya ini kurang ajar sedikit juga sudah. Nah iya, sepakat ya. Karena saya bilang kalau bapak tua dan mama tua datang tuh, dong hanya datang tinggal hadiri pernikahan, habis itu selesai. Ya. Jadi mesti bapak dan mama sepakat dan beta dulu. Baru beta kasih info dong di Kupang, dong datang langsung kita beres memang, tak usah panjang lebar. Ya tuh saudara. Oh begitu ya. Iya soalnya saya bapak mama tuh guru, beta bilang. Memang betul dong dua guru. Jadi dong tidak bisa lama, kes tinggal dong nanti anak-anak karmana. Ya. Saya bilang nak dong kalau naik kapal tuh bisa 3-4 hari baru sampai, saudara. Jadi saya bilang, jadi bapak dan mama omong sudah. Jadi datang begitu satu hari kita masuk minta, hari kedua kita langsung nikah, selesai, saudara. Ya selesai, tidak sepanjang lebar, saudaraku. Jadi saya itu istilahnya memaksa, ya. Tapi dong pikir-pikir, renungkan, ya. Mungkin menghayati dan segalanya. Saudaraku, akhirnya ya oke lah, sepakat. Saudara terkasih dalam Tuhan, jadilah. Lalu saya tidak tanya belis berapa, saya tidak tanya. Saya pokoknya omong to the point, nikah, masuk minta, nikah, masuk. Saya tidak singgung sedikit pun tentang belis. Anggap itu tidak ada. Ya, ada saudara yang terkasih. Jadi saya telepon, papa mama saya tanya, itu belis ke mana? Saya bilang tidak ada, pokoknya hanya langkahi kakak jadi mau datang selimut 2-3 kok kasih pakai dong habis selesai sudah kita nikah. Pokoknya begitu sah.
Sudah saya bikin jadi gampang semua. Saya pun otak semua bikin jadi gampang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Papa mama saya tanya, pakaian pengantin bagaimana? Saya cari, saudaraku pinjam orang punya. Ya. Sebab kalau sewa, doi lagi. Ya. Nah kalau saya bilang orang tua sewa, saya juga pikir lagi kali bagi. Ya. Kenapa saya pikir kali bagi, saudara? Memang saya tidak mau membebani orang tua. Kenapa saya tidak mau membebani orang tua? Karena saya merasa sudah merugikan orang tua. Ya. Karena papa mama saya itu kan maunya saya kuliah. Tapi saya lari ke sekolah pendeta kan. Saudara. Lalu waktu saya sekolah pendeta, saya sudah bilang Tuhan pelihara. Ya. Saya sudah bilang Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Nah sekarang giliran mau nikah, saya bilang, ma, uang seloyor dong. Saya juga perasaan malu dengan Tuhan Allah. Maka saya mesti buat komitmen dengan iman, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bahwa saya tidak mau permalukan Tuhan, sekalipun orang tua saya tidak mau. Saya mau katakan bahwa Tuhan adalah Allah yang betul-betul luar biasa, supaya Tuhan mereka lihat. Jadi saudara, saya keliling cari pinjaman ya, seloyor jas, saya juga tidak ada jas juga. Ya. Dan puji Tuhan, semuanya dapat. Ya, semuanya dapat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan pernikahan berjalan dengan baik. Saudaraku, semua itu pasti ada tantangan. Tidak ada yang namanya tidak ada tantangan. Tapi orang yang punya kesaksian firman, dia tidak akan menyerah. Waktu saudara pergi ke pendeta, saya rasa mungkin saudara tidak pernah alami, atau mungkin saudara ada, nanti saudara boleh bersaksilah. Saya pergi dengan istri saya minta pemberkatan nikah di gereja. Pendeta itu bilang begini, kamu pulang puasa 3 hari baru kamu kembali. Saudara menikah begitu? Ya. Pendeta itu suruh saya puasa 3 hari baru saya kembali. Saudara, saya pulang dengan istri saudaraku waktu itu. Kami bilang, hai kita puasa 3 hari lagi. Ya, ya. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya ada maksud. Bahwa ternyata memasuki pernikahan itu tidak segampang pacaran. Ya. Setelah saudaraku yang terkasih saya ada dalam rumah tangga, baru saya mengerti makna puasa 3 hari sebelum saya menikah. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan kami pulang betul, kami puasa 3 hari dulu. Setelah puasa 3 hari baru kami pergi lagi. Bapak, kami sudah puasa 3 hari. Betul? Betul. Ya. Baru saudaraku diberkati di gereja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada peperangan yang instan dalam hidup rumah tangga. Peperangan selalu ada, tiap hari ada. Kalau tidak karena kesaksian firman Allah, gulung tikar semua kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, karena itu ingat baik-baik hari ini saya mau beritahu kita semua. Dengar firman itu bukan hanya sekedar dengar, tetapi itu mesti betul-betul dipraktekkan dalam hidup saudara. Sebab kalau tidak dipraktekkan, setan menang atas hidup kita. Amin. Setan menang, saudaraku. Berapa banyak yang selingkuh, yang cerai-cerai dong. Itu karena sekali lagi setan menang. Kalau setan tidak menang, tidak mungkin. Karena kesaksian firman Allah sudah tidak lagi dinyatakan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Anak-anak Tuhan dengar baik-baik ini. Karena itu kita hanya bisa lawan setan kalau ada kesaksian firman Tuhan. Tiap hari dengar itu. Firman Tuhan kalau kita dengar, tanamkan di hati, mulai pikir. Ya, ini setan ini caranya banyak. Kan? Kalau saudara baca Matius pasal 4, setan datang lewat roti. Setan datang lewat keinginan-keinginan. Setan datang lewat saudaraku berbagai macam hal yang dia sodorkan. Dia banyak cara setan itu. Nah kita mesti firman. Firman yang kita pakai. Kesaksian kebenaran. Kesaksian kebenaran. Itu kalau saudara pakai, tidak ada setan yang bisa menang atas hidup saudara dan saya. Ada amin? Ada amin? Bilang samping kiri kanan. Penting kesaksian firman Allah. Ya, setan kalah itu. Saudaraku. Yesus saya bilang ada tertulis, setan kabur. Ada tertulis, setan kabur. Ya. Jadi kalau saudara mulai serangan ada, sudah ingat itu. Firman yang saudara dengar itu ingat. Ada tertulis. Setan lari. Tidak ada setan bertahan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Tidak akan buat kita lengah, tidak akan membuat kita hancur. Itu penting. Jadi ini rahasia untuk kita menang atas setan. Darah Kristus dan kesaksian firman Tuhan. Ada amin? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Maka kita pasti akan mengalami kemenangan. Yang terakhir, ayat 12. Saya kasih kesimpulan buat kita. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudara, saya mau tutup dengan kata waktunya sudah singkat. Ingat itu. Saudara, bikin apa kasih menang dia? Dia kan tinggal sedikit lagi. Jadi kalau saudara yang terkasih diserang oleh setan, bertahan saja karena dia waktu tidak lama. Ya, bertahan saja, terus berperang, lawan dia terus. Karena saudara jangan menyerah. Waktu saudara menyerah, saudara kalah. Padahal dia waktu tinggal sepong anak sah. Dia waktu tinggal sedikit sekali. Tapi kita lebih duluan kalah. Timing kita lebih duluan mati. Waktu kita lebih duluan cepat habis. Jangan. Kita harus bertahan, kita terus berperang. Karena dia punya waktu tinggal sedikit. Ya, jangan singkatkan waktu itu yang Tuhan berikan kepada saudara. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Mulai masuk tahun 2025 ini, terus berperang. Meskipun kadang mungkin saudara bilang, ini susah bisa. Tahan, bertahan, lewati. Darah Kristus, firman. Darah Kristus, firman. Darah Kristus, firman. Dua itu saudara jadikan pegangan. Maka kemenangan, lepas kemenangan akan menjadi bagian kita semua. Tepuk tangan terbaik, yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Oke, kita tutup dengan ayat ini, saudaraku. Kitab Roma pasal yang ke-8. Sabar ya, saya lihat ayatnya. Kitab Roma pasal 8 ayat 37. Ayat penutup. Satu, dua, tiga. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ada amin? Kita lebih daripada orang yang apa? Menang. Jadi 2025 ini kita pasti menang. Bersama dengan darah Kristus dan kesaksian firman Allah, kita menang. Tuhan berkati kita. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri. Ya, kita nyanyi itu lagu dulu. Oleh darah anak domba.